Om Mawigenamastu Namo Siddhyam. Om Anobadrah Kretawayantu Wiswatah. Adabdasa aparitase udbidah dewadaya desandamir budayasan aprayo raksitara dewa-dewa. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Semoga pikiran-pikiran yang suci, gagasan-gagasan yang bijaksana dan tidak berbahaya datang dari segala penjuru. Semoga kita semua ada dalam lindungan Ide Sang Yang Widiwasa. Suksamo. Sane meraga suci Ide Resi Begawan putra Nata Anom Pemayun Wilwatikta beserta ratu istri. Sane meraga suci juga para pemangku lanang istri sekalian. Kemudian Bapak Konsultan karena sudah pulang, jadi Bapak Ketua Dewan, Pak Wongso, kemudian Ibu Sekretaris PHDI Jawa Timur, Ibu PHDI WH Desa Kecamatan Kabupaten Gresik sekalian, kemudian wanita bersanggul mana ya? Oh, wanita bersanggul, Gresik ya Ibu ya? Ya Gresik. Oh, kemudian pengurus gereja Menganti ada, gereja Menganti, kemudian dari Dewan Kesenian Jawa Timur, oh, hah? Oh iya, yang punya JTV. Bapak-bapak pejabat, perangkat desa semua, tokoh-tokoh umat, adik-adik, anak-anakku sekalian. Terimalah wakil panganjali saya, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera. Rahayu, rahayu, rahayu. Angayu bahagia, puji nitiam astungkara. Puji syukur Bapak artinya nggih. Angayu bahagia itu terima kasih Tuhan. Astungkara itu semoga senantiasa demikian terjadi. Jadi kita semua pada hari ini dapat berkumpul seperti dikatakan oleh anggota Dewan tadi, kita berkumpul itu menjadi satu kekuatan. Berkumpul bukan semata-mata karena sama. Justru berkumpul itu dari bentuk yang berbeda akan memiliki kekuatan. Gitu nggih Bapak Ibu. Kalau kita melihat betapa indahnya pelangi itu kan macam-macam warnanya. Kalau dia tidak berwarna tidak kelihatan bentuk pelangi. Gitu nggih. Oke, Bapak Ibu, pada hari ini, tadi karena ada pesan juga bahwa melasti hari ini khususnya di kota Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, itu berbeda dari biasanya. Ini banyak pertanyaan. Justru sekarang ini, hari ini yang saya tahu, ada melasti itu di Laut Arafuru, teman-teman Surabaya yang daerah barat mungkin karena kemarin yang di Kenjeran di Laut Kenjeran, Pura Segara. Kemudian di teman-teman Mojokerto, Pasuruan itu hari ini ke Candi Petirtan Jolotundo. Kemudian teman-teman Sidoarjo ke Pantai Telocor. Kemudian besok hari Rebo tanggal 26 teman-teman Kediri di Waduk Siman. Oke, Bapak Ibu. Jadi selama ini pemahaman kita kalau melasti itu pastikan ke mana Bapak Ibu? Ke laut. Nah, kenapa kita sekarang ke punden atau ke sumber-sumber air yang menjadi rujukan atau tujuan kita? Kalau secara umum Bapak Ibu, sumber air itu kan isinya air. Air itu adalah satu fungsi utama dia sarana untuk menyucikan atau membersihkan. Kita kena kotor itu yang dicari pertama apa untuk membersihkan adalah air. Jadi kalau dilihat dalam kitab Manu Semerti Bapak Ibu, Adiaya 5 Sloka 109 itu mengatakan Abdir Gatrani Sudianti, tubuh atau kotoran fisik disucikan dengan air atau dibersihkan dengan air. Nah tadi adik-adik kita juga membaca sloka di dalam Rigveda Mandala 2 Sukta 35 mantram ketiga.
Saya mengutip di baris terakhir. Tam uyah sucim sucaya di diwamsam, apam napatyam puritastur apa. Jadi air suci yang mengalir dari sumber-sumber air ataupun yang mengalir dari laut adalah sarana atau media untuk menyucikan. Jadi deal nggih Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kita melasti ke sumber air adalah sesuai dengan diucapkan dalam sastra. Niku Rigveda. Tadi Rigveda Mandala 3. Di Rigveda Mandala 8, Sukta 6, mantra 28 mengatakan upah ware girinam samgateca. Upah ware girinam samgateca. Nadinam diawipro apa jayate. Ya. Jadi tempat-tempat yang suci, tempat-tempat yang tinggi, giri kan gunung, pegunungan. Tempat suci, tinggi, pegunungan, samgate, pertemuan antara dua sungai atau campuhan. Ya, bahasa Bali pertemuan dua sungai itu campuhan. Adalah di sanalah para maharsi, para orang-orang suci kita melakukan proses penyucian dirinya. Sehingga apa? Delia berarti kita melasti tidak harus ke laut, tetapi mencari sumber-sumber air yang mengalir dari pegunungan, mengalir dari punden, mengalir dari pertemuan antara dua sungai, kemudian mendapat proses upacara seperti sekarang adalah tempat atau sarana atau media untuk melakukan proses penyucian. Oke Bapak Ibu. Jadi sudah tidak ada keraguan-raguan bagi kita sekarang. Karena keberhasilan dari sebuah upacara yatnya ketika kita didasari atas satu sumber sastra, kedua kita yakini. Nih. Asra dadana purusa dharmasya param tapa. Ketika seorang melakukan satu upacara kegiatan asra dadana tanpa keyakinan, mertiu samsara wartemani itu akan sia-sia. Jadi agama itu sumber utamanya adalah keyakinan, tetapi bersumber dari kitab suci, ya Bapak Ibu. Upacara melasti ini sumbernya adalah kitab suci dari lontar. Mungkin Bapak Ibu kalau melihat di dalam catur Weda itu tidak akan ketemu. Bapak samakan dengan teman saya yang beliau sudah pulang. Teman dari India di sana ada melasti, tidak ada. Inilah artinya apa Bapak Ibu? Bahwa Tuhan itu memberikan kemudahan kepada kita untuk menjalankan aktivitas keagamaan kita. Bapak Ibu. Kalau lautnya jauhnya 10 km atau 20 km harus atau perjalanan butuh sampai 3 hari. Masa kita memaksakan diri melasti ke laut? Iku jenenge Tuhan nyikso. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang kok. Ye atau mamprapadiante tam taiwa bajami aham mamaurat manuwartante manusia parta sarwasa. Begawad Gita ada yang 4 sloka 11. Dengan jalan apapun, dengan cara apapun engkau menunjukkan baktimu kepadaku, akan aku terima kok. Karena semua itu adalah menuju kepadaku, kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu. Oleh karena itu dalam konteks upacara agama Hindu. Dalam konteks keberadaan kita sebagai makhluk sosial. Ada teman Muslim, ada teman Kristen, ada teman Katolik, teman Buddha, Konghucu dan lain sebagainya. Mereka berbeda cara menjalankan aktivitas agama. Apakah salah? Boten. Karena semua menuju kepada Tuhan. Tadi dari India beliau mengatakan namaste. Kita mengatakan Om Swastiastu sama, begitu namaste pun mereka juga menyampaikan tangan di ulu hati. Bahwa apa? Pertemuan antara yang berbeda kiri dan kanan ini adalah
sama. Ngoten nggih Bapak Ibu. Jadi namaste itu salam hormatku kepada Anda, kepada kalian. Itu artinya nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali pada proses upacara melasti. Itu tadi sumber utamanya saya sudah sampaikan. Bahwa melasti tidak harus ke gunung, tidak harus ke laut. Tetapi ke sumber-sumber air yang sudah mendapatkan proses penyucian. Nah sekarang melasti. Kalau saya mengutip Bapak Ibu, okay, di dalam Lontar Sundarigamo itu mengatakan melasti ngaranio ngiring perwatek dewata nawasange. Ngamit sarining amertering telenging segara anganyutaken laraning jagat papa klese letuhing buwana. Oke Bapak Ibu. Apa itu artinya? Sekarang kepada maknanya saya. Ngamit sarining ngiring perwatek dewata nawasange. Ngiring dulu. Ngiring itu kalau kita ngiring itu di depan apa di belakang Bapak Ibu? Di belakang. Berarti dalam kehidupan kita, kita harus ngiring, harus mengikuti petunjuk-petunjuk dari Dewata Nawasange, dari Tuhan Yang Maha Esa. Melalui apa mereka petunjuk itu tertuang? Di dalam kitab suci, di dalam acara, di dalam tradisi, dan di dalam jiwa kita atmanastutir. Weda kila dharma mulan semerti cile catat widam, acara sa iwa sadunam atmanastutir ewaca. Sumber kebenaran tidak saja bersumber dari kitab suci, seruti dan semerti. Tapi dari sila, perilaku orang-orang suci kita, perilaku orang tokoh-tokoh pejabat kita. Kemudian yang kedua acara tradisi. Tadi pembawa acara juga mengatakan, ketua panitia juga menyampaikan jangan malu Bapak Ibu untuk berbahasa Madura. Nggak Bapak Ibu? Tradisi dan budaya Bapak Ibu, ini adalah salah satu cara untuk kita menunjukkan jati diri. Kehancuran sebuah negara, kehancuran sebuah peradaban ketika tradisi dan budaya sudah diabaikan. Nggih Bapak Ibu? Dalam kitab Bhagavad Gita, Adhyaya 1, Sloka 40 mengatakan, Kula kesaya pranasyati, kula dharma sanatana, dharma nasti kulam setiam, adharma ababawiuta. Kula kesaya keluarga itu akan hancur Bapak Ibu. Dharma pun, kebenaran pun akan hancur. Ketika apa? Tradisi dan budaya sudah tidak diakui kebenarannya. Tradisi dan budaya sudah dilanggar. Tradisi dan budaya sudah tidak dijalankan. Perang Bratayuda terjadi karena apa? Karena tradisi budaya leluhurnya tidak dijalankan. Bagaimana mereka bermain dadu di depan para maharsi, di depan raja. Bagaimana Drupadi ditelanjangi di depan umum. Itu adalah nyata bahwa tradisi dan budaya itu sudah dilanggar. Itulah sumber dari kehancuran itu. Aplikasi tradisi dan budaya mungkin berbeda. Dikatakan tadi oleh konsultan kita mengatakan namaste. Tapi intinya adalah sama mengajarkan tentang kebenaran. Bagaimana kita menghormati setiap insan, setiap makhluk yang ada di alam semesta. Ketika kita melihat kehadiran Tuhan di dalam setiap manifestasi, dalam setiap unsur, dalam setiap benda, dalam setiap materi, kita tidak akan menyakiti siapapun. Samam pasyani sarwarta sama wasitab iswaram, nahi nasti atma tatayanti paramam gatim. Bhagavad Gita Adhyaya 13, Sloka 29. Saman pasyan hir sarwatra, ketika dia melihat sama kepada semua. Nah hinasti atmana, dia tidak akan menyakiti siapapun. Dia akan mendapatkan sebuah, di sanalah akan tercipta sebuah kedamaian. Nah, melasti ngiring prawatak dewata nawasange, kita disuruh mengikuti ajaran-ajaran leluhur kita. Ajaran-ajaran agama kita. Kita mengikuti, kita ada di belakangnya. Kenapa Dewata Nawasange kok bukan Tuhan Sang Yang Widi? Bapak Ibu, kita semua harus sadar. Kehidupan sosial seperti saya katakan tadi itu berbeda, beragam kok.
Dewata Nawasangga itu 9 dewata yang menempati 9 penjuru alam semesta kita. Di timur sinten Bapak Ibu? Iswara. Di tenggara sinten? Mahes. Di selatan sinten? Brahma. Di barat daya sinten? Rudra. Di barat sinten? Mahadewa. Di barat laut sinten? Sankara. Di utara sinten? Wisnu. Di timur laut sinten? Sambu. Di tengah sinten? Siwa Bapak Ibu. Kita adalah siwa ketika kita ingin memahami perbedaan. Kita ada di tengah duduknya. Di tengah kita berdirinya. Kita tidak pro dengan Brahma, kita tidak pro dengan Mahadewa, tidak. Tidak pro dengan Wisnu. Ketika kita berada di tengah, kita merasakan semuanya. Timur kita rasakan, barat kita rasakan, utara kita selatan pun kita rasakan. Dengan demikian, makanya siwa di tengah disimbolkan oleh pancawarna. Nilai ketika kita memahami perbedaan itu disebut dengan uriping buana Bapak Ibu. Kita bisa hidup di alam semesta. Berapa nilainya uriping buana Bapak Ibu? Pemangku, berapa pemangku? 33. Dari mana datangnya 33? Di timur nilainya berapa? 5. Di selatan nilainya berapa? 9. Di barat nilainya berapa? 8. Di utara nilainya berapa? 4. Di tengah nilainya 7. Jadi jumlahnya 33. Itulah disebut dengan uriping buana. Ketika kita berada di tengah, kita bisa memahami segala bentuk dinamika. Kita bisa hidup Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu sogeh, pangkatnya dhuwur. Bapak Ibu nek enggak wau ambek tangga, nggih. Misalnya keluarga Bapak Ibu meninggal, sinten sing Bapak Ibu goleki? Sinten Bu? Tangga Bapak Ibu. Nggih. Bapak Ibu punya anak doktor, punya anak profesor, punya anak wis insinyur, hakim wis, tapi omahe wadoh, Pak. Nuk Sidoarjo, nuk Malang, nuk Jakarta. Nek Bapak Ibu sakit, masa ngenteni anak Ibu dateng nggih. Keburu berangkat, Pak. Nggih. Pasti goleki sinten? Tangga. Oleh karena itu, ayo wau ambek tangga nggih Bapak Ibu. Percuma kita berada di pura, rajin ke pura, nek tonggone sakit yang enggak disambangi, nggih Bapak Ibu. Harus disambangi, ngoten nggih. Nah, itu ngiring prawatak dewata Nawasangga. Ngamit sarining amerta ring telenging segara. Mencari amerta itu kehidupan. Mencari sumber-sumber kehidupan di tengah samudra. Bukan berarti kembali ke awal ya, bukan berarti kita melasti harus ke laut. Sumber-sumber kehidupan itu dianalogikan ada di tengah samudra. Samudra kehidupan. Kenapa kok disebutkan laut? Karena laut adalah lambang kebijaksanaan. Oke Bapak Ibu. Apuryawanam acala pratistam samudram apah prapisadi yawat. Yad prawisanti sarwa sasantim apnotina kama kami. Seperti air laut apuryawanam acala itu tetap diam dan tenang. Sekalipun aliran sungai dari bermacam-macam sumber, bermacam-macam bentuk masuk ke dalam laut, air laut itu tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Tetap asin, nggih. Bayangno. Kalau air laut itu tidak acale, tidak stabil. Kena banyu dari mungkin sungai mana nyampur, tidak asin lagi air lautnya. Oleh karena itu laut samudra adalah lambang kehidupan, lambang kebijaksanaan. Demikian juga kita, ketika kita mendapatkan sebuah pengetahuan atau informasi dalam kehidupan sosial kita yang beragam, kita tetap tenang, kita tidak terprovokasi. Kita berpikir benar apa enggak.
Sekarang ini media sosial itu agak bahaya. Nggih Bapak Ibu. Hati-hati juga ketika kita menerima informasi. Ayo kita telaah dulu benar apa tidak. Nggih. Nggih Bapak Ibu. Kita hidup di samudra kehidupan ini. Kita berada di tengah-tengah. Amerta atau kehidupan itu ada di dalam kehidupan sosial itu. Nggih Bapak Ibu. Ayo kita memahami tentang perbedaan tadi sehingga apa? Amerta sumber kehidupan kita yang berupa kebijaksanaan dapat kita ambil, dapat kita terima. Nggih Bapak Ibu. Ngamit sareng tenaga segara anganyutaken laraning jagat. Menghanyutkan sakit atau penderitaannya alam ini Bapak Ibu. Kalau alam kita ini misalnya dia bisa bicara Bapak Ibu. Mungkin beliau sudah menangis Bapak Ibu. Mungkin beliau sudah menjerit. Tapi sayang Ibu Pertiwi kita tidak bisa bicara. Terjadinya tanah longsor, terjadinya banjir, terjadinya polusi dan lain sebagainya karena apa? Ulah dari sebagian kita yang tidak memperhatikan keadaan lingkungan, tidak sayang dengan Ibu Pertiwi. Nggih Bapak Ibu. Kita memiliki ajaran Trihita Karana, bagaimana kita menjaga alam semesta yang disebut dengan palemahan. Salah satu yang sederhana bagaimana kita tidak membuang sampah sembarangan, nggih Bapak Ibu. Bagaimana kita tidak menebang pohon, melakukan eksploitasi terhadap sumber-sumber alam yang menyebabkan alam itu menderita. Saya sedang melakukan penelitian tentang antroposen Bapak Ibu. Antroposen itu ngapunten nih ya, ini agak dukur sedikit. Antroposen itu adalah bagaimana perilaku manusia menjadi sumber utama yang bisa menyebabkan ekosistem alam ini terganggu. Nanti carian Bapak Ibu antroposen. Bahwa sekarang ini perilaku manusia itu menjadi sumber utama tentang pengaruh dari ekosistem alam semesta ini. Nah, laraning jagat, selain kita melakukan aktivitas tadi, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon, tidak melakukan eksploitasi alam, juga melalui proses upacara, nggih Bapak Ibu. Nggih, secara spiritual dan rohani kita melakukan proses upacara melasti dalam rangka apa? Mengembalikan unsur-unsur alam semesta ini. Ingat, melasti bukan mencucikan Tuhan, nggih Bapak Ibu. Nggih, Bapak Ibu nggih. Oh, sayang Widi harus disucikan. Kasarannya diadusi, mboten. Yang disucikan ini alam semesta kita, nggih Bapak Ibu, disimbolkan oleh Dewata Nawa Sangga. Senjatanya itu yang tadi dicelupkan nanti ditirtanin, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan sudah maha suci nggih. Dalam mantra Trisandia bait kedua, tapi mantra bait kedua, ayo. Ayo Bapak Ibu, ini udah hafal. Om Narayana Ewedam Sarwam. Terus? Yad Butam Yasca Bhavya. Niskalanko Niranjano Nirwikalpo. Dia tidak terpengaruhi kok, tidak terkotori kok oleh unsur alam semesta. Enggak. Tapi alam ini setelah 1 tahun kita gunakan, setelah 1 tahun kita ambil untuk kepentingan hidup kita, mungkin dia terkotori oleh pikiran kita. Kita datang ke pura, kita datang ke tempat suci, ngapain biasanya pertama? Bersyukur nopo mengadu. Bersyukur itu nomor 2 biasanya. Curhat dhisik nggih. Nek senang itu yang datang pertama itu paling dok kafe ya, nek berhasil ya. Ke pura nomor 2. Nek susah baru ke. Nah, tapi di sini nggak ada rasanya ya. Kalau di sini pasti ke pura dulu ya. Di sana di tempat lain itu begitu. Nah, karena itulah ada yang menyampaikan keluh kesah, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang dendam. Ketika dia datang ke pura, ke tempat suci,
Rasa-rasa itu hilang kemana? Diserap oleh Sang Hyang Widi, dihilangkan oleh Tuhan, oleh Dewata Nawasangi. Itu yang membuat sarana itu menjadi kotor. Sehingga sekarang ini ayo kita sucikan. Kotorannya bukan terkotori secara fisik ya, tapi tertutupi. Diselimuti oleh hal-hal tadi itu. Begitu nggih Bapak Ibu. Oleh karena itu sekaranglah proses upacara yadnya ini untuk menyucikan. Baca nanti Bhagavad Gita ayat 18 sloka 5 nggih. Yadnya dana tapah karma nadya jam karyam ewatat. Yadnya dana tapah capawanani manisinam. Yadnya dana dan tapa jangan pernah dihentikan. Karena yadnya dana dan tapa adalah sarana untuk melakukan proses penyucian. Nggih Bapak Ibu. Nah, sekarang anganyutaken laraning jagat papa klesa letuhing buana. Papa klesa letuhing buana artinya apa? Ini ke tadi buana agung, sekarang ke buana alit diri kita. Papa klesa. Papa itu artinya dosa. Klesa artinya kesusahan atau penderitaan. Ketika upacara ini ayo rasa berat kita, rasa sedih kita, rasa angkuh kita, ayo kita eliminir, ayo kita eliminasi, ayo kita sucikan ya Bapak Ibu. Papa klesa letuing berwana. Nah dengan demikian Bapak Ibu, melasti ini proses awal, ingat proses awal dalam rangka menyambut tahun baru Saka. Proses awal. Kata proses penyuciannya dulu. Karena ada nanti setelah kita melasti, yang kedua apa? Tawur Agung. Bapak Ibu, halo? Tawur Agung. Tawur Agung itu tawur, singkat aja tawur itu untuk membayar atau mengembalikan atau menata kembali. Setelah disucikan, diatur, ditata kembali. Kemudian setelah tawur agung, muncul napi. Catur berata penyepian. Menyucikan buana alit diri kita sendiri. Itu pada tanggal 1 Caitra Masa nanti. Kemudian selanjutnya setelah catur berata penyepian adalah apa berikutnya besoknya? Ngembak, geni. Ngembak itu membuka, geni itu api. Kita menyalakan lagi api-api kehidupan kita. Api semangat kita hidupkan lagi untuk menjalankan aktivitas. Rangkaian Hari Raya Nyepi ditutup dengan Dharma Santi. Jadi kita semua ada dalam keadaan damai berdasarkan atas Dharma. Oke Bapak Ibu. Nah Resi, para pemangku dan tokoh-tokoh umat sekalian. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan karena waktunya terbatas juga. Inti dari perayaan melasti adalah melakukan proses penyucian terhadap Buana Agung. Setelah proses penyucian ini kita harapkan sarana-sarana persembahyan yang ada di alam semesta ini sudah bersih dan suci. Sehingga ketika nanti Tawur Agung kita kembalikan. Karena kalau kita setelah make mengembalikan itu harus kembali ke keadaan semula. Ngoten nggih logikanya nggih. Nah Bapak Ibu umat sedharmat yang demikian yang dapat saya sampaikan. Pada akhirnya Om Sarwa Sam Swasti Bawantu. Semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Swaha, sing kompak supaya memiliki kekuatan nggih. Swaha itu semoga terjadi demikian atau astunggara. Tiang ulangi, wis. Om Sarwa Sam Swasti Bawantu, semoga kita semua ada dalam keadaan baik. Om Sarwa Sam Manggalam Bawantu, semoga kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri. Om Sarwa Sam Santir Bawantu, sehingga kita semua merasakan kedamaian. Om Sarwa Sam Purnam Bawantu, sehingga kita dapat mencapai kesempurnaan.
Om Arestani Mesaru Atmo Adi Berstah. Semoga badan dan pikiran kita tetap sehat, jauh dari penyakit dan bangkit untuk meningkatkan kualitas diri. Saya tutup dengan para mesanti Om, Santi, Santi, Santi Om.